Ya, halo semua. Balik lagi sih. Setelah sekian lama, gua nggak ada waktu buat record. Jadi kayak konten juga nggak ada yang terlalu menarik kan. Kemarin Golden Week, jadi nggak terlalu banyak konten juga di game. Dan ya, Golden Week tak kelar. Udah mulai ada update baru. Ini mungkin gua bahas itu dulu kali. Kita ada... Buset, banyak bener. Red Challenge gue nggak bahas lagi. Gue cuma bahas unit aja nanti ya. Gue mau lihat Dream 4 dulu sih ini. Ya elah besok. Besok baru kelihatan poolnya apa. Hmm, ada lagi nggak yang menarik? CR, buset. Ini satu satu road itu sekitar 10 sampai 25 tergantung sih klub maunya kayak gimana. Soalnya kan challenge road yang baru biasanya 25 kan. Tapi yang dulu-dulu itu kalau baru keluar cuma dikasih 10 doang. Jadi kita lihat aja nanti besok kayak gimana soal aturan klub. Yang jelas ini lumayan banyak, 100 running DB ini harusnya. Kalau ini dikasih 25. Nah, terus ini ya, yang jadi perbincangan panas lah ya dibilang. Ternyata DC coy. Gue lihat pertama kali artnya Uruguay itu gue kirain, oh ini artnya art SS nih. Dari outlinernya, dari full body capture-nya. Astaga, ternyata DC. Ya oke lah. DC ya. Unit DC itu biasanya nggak terlalu, ya dibilang meta banget enggak sih kadang. Terus ada yang paid-nya. Wah, dipisah banner. Waduh, tadi 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 Victor dong. Tadi Victor doang kan. Dipisah dong. Red up-nya, gue kirain satu banner, dua red up 0,5. Astaga, enggak ternyata. Oke, terus ini ada pool gratis. Nah, ini lumayan sih Chesternya. Chesternya bawa intercept yang ini 548 jumping elegan yang paling bagus. Jadi mungkin kalian yang masih pakai nimble di Chester biru, nimble intercept, ya lumayan lah ya. Oke, gua bikin ini video, gua record karena gua mau bahas main pointnya ini sih, banner ini. Jadi mungkin kalian juga banyak yang kepikiran ya, apa gue beli akun baru ya, beli akun DB gitu kan, terus mulai gacha di sini, terus nyari-nyari ini kan banner yang paling bagus, cycle yang paling bagus bisa gue bilang karena empat-empatnya unitnya kepake semua, bukan cuman dari segi unit spesifik tapi dari segi bond juga kepake gitu loh. Leo ini meskipun orang bilang lo bang mau untuk mono, ini untuk mono nggak kepake, ya dia seenggaknya itu masih bawa beginian, masih bawa startup. Terus kalian kalau yang main AI Redus, biasa kalau main tim klub sekarang ini udah ada metanya ya, main AI Redus lagi, tai emang. Nah, ini lumayan sih buat rank biru. Nggak yang jelek banget lah, nggak sampai yang sampah banget lah. Cuman buat ngisi-ngisi pemain kalau kalian nggak punya unit A, unit B gitu kan. Masih oke. Payol, Payol, aduh, pakai sih, ininya kepake nih. Dia enggak sih, tapi guys enggak sih. Ini lumayan ngerese sih karena dia recover 80 bukan recover 70. Jadi langsung bangun pas di stun pakai white pass atau pakai skill, dan dia itu AI 100 80 sorry. Lumayan kuat sih masih statnya. Nggak yang sampai gede banget karena stat segini jujur sekarang gue perlu lihat
35.000 rata semua, baru kayak standar gitu. Jadi ini masih unit agak standar lah ya di zaman sekarang. Terus dua anak ini em, kita bahas di sini aja lah ya, biar lebih gampang. Oke, ya, gua udah gacha, dapatnya Payol, dapat Levin, dapat apa ini, dapat apa namanya, dapat Larson, dan gua stop. Ya, sebenarnya gua mau unitnya sih, gua mau dua unit ini, cuman kayaknya nggak worth it deh untuk buru lebih jauh lagi, karena juga ya nggak emergency, nggak urgent banget sih gue butuhnya. Kemarin pas dapat Levin itu sebenarnya gue udah lumayan senang karena gue udah ada shooter, jadi aman aja, gue nggak perlu yang lain-lain. Nah, untuk Larson dulu aja ya kali yang bakal gue bahas dulu. Segi stat oke aja sih, nggak yang jelek, nggak yang bagus. Cuman caveatnya ini cuman satu ya. Kalian itu mesti bawa Brolin biar dia itu agak rese, karena jujur dia kalau batch up-nya solo, intercept-nya ini yang EX itu ada di unit bond yang 9 kemarin. Jadi agak susah sih dicari. Tapi untuk tackle kan dia ada yang 550 yang super fast tackle kalau nggak salah. Itu ada dari skill point atau ada yang dari ijo, lupa gue yang debut. Jadi itu masih lebih bagus lah ya. Dari segi skill set dia agak lumayan susah, cuman dari segi kegunaan player di lapangan dia agak rese dengan ngilang, plus dia juga AI dan dia bisa manggil Brolin. Kalau kalian punya Brolin merah, kalian punya Brolin biru, ini masih ganggu banget. Cuman kalau kalian pakai Brolin hijau, jujur agak unda-undi sih. Tapi nggak jadi shooter juga ya, nggak jadi shooter juga. Terus Federix, oke, standar statnya. Gue bisa bilang lumayan standar. Pasnya agak kecil, cuman dia karena emang unit AI effect, gue masih bisa ngerti kenapa pasnya agak dikecilin dikit statnya. Pasifnya juga nggak terlalu gede, cuman 10%, tapi dia masih ada IM ya. Jadi jujur aja, dia ini bukan unit yang semewah Zidane, punya 2 block skill, bisa dengan enak tabrak-tabraknya. Tapi dia ini unit yang lebih ke arah seperti Chester lah. Jatuhnya. Cuman lebih tebak-tebakan aja mainnya. Dan hadiahnya juga sebenarnya lumayan menarik ya. Kalau kalian menang match up, yaitu dapat 5% untuk Eropa, bukan cuma FWAM. Makanya dia agak penting sih kalau misalnya kalian bawa di lapangan dan kalian udah bingung mau kemana, kasih aja ke Federix gitu. Statnya nggak bakal dibully kok, asalkan kalian tembak bener. Dia kasih assign tenacity ke Levin, Brolin, Ralston. Gue bakal jelasin ini kenapa penting nanti, atau kenapa kalian bakal lebih milih ini dibanding Federix lain. Terus dia ada direct hotline Federix 8 dari Federix ke teman Swedianya 8%. Ini agak sayang sih menurut gua. Seandainya dia dikasih hotline 5% aja, tapi buat Eropa jadi bagus banget sih. Gak perlu 8%. Tapi karena dia agak niche hotline ini, makanya mungkin orang-orang nggak bakal tertarik itu ya lihat Federix yang ini. Dan of course, ini yang kalian semua cari, gue yakin. Mau main Euro, nggak main Euro. Kalau kalian gacha di Bedar ini, kalian pasti nyari ini. Jadi gue nggak perlu jelasin. Terus kita ke Brolin. Levin gue terakhir aja, karena Levin gue mau bahas di tim sekalian ya. Brolin
Mungkin yang jadi pertanyaan kalian itu, Bang, gua mending pakai Brolin ini atau Brolin yang merah, yang empat apa yang Easy Win sama Insect Master. Mending yang itu atau yang ini? Kalau gua, kalau kalian cuman nyari sekedar unit ngeselin, lebih ngeselin Brolin merah sih. Karena dia masih rest and firm juga. Dan Brolin merah itu dia kan warnanya merah ya. Dia itu masih menang warna lawan Dias. Jadi kalau emang kalian kesusahan lawan Dias, lawan Hyuga, gue saranin mending Brolin merah aja sih. Tapi kalau kalian emang lebih ngincar value, maksudnya adalah kalian mainin semua Swedianya, plus kalian juga bela-belain bahwa Kaiser, kalian bawa Muller, Muller merah ataupun Muller biru maupun Muller yang hijau, gue masih lebih pilih anak ini sih. Karena dia bawa ini nih. Dan dia hitungannya lebih stabil gitu. Dan dia juga ya bisa dibilang bisa lu cari inspire pakai match up attack lah ya. Cuman gua nggak terlalu saranin. Cuman stat segini menurut gua lumayan agak kuat sih untuk disuruh match up. Karena ini juga kan 560 kan. Jadi ya. Oh, ini guys. Kalian kalau lawan Ken merah ya. Ini anak taruh DM, suruh match upin lu dribble aja. Dia mau tackle bodo amat. Kalian mau tahu kenapa? Tackle-nya itu crush tackle. Crush tackle itu 425, kena stamina cost down 30, itu jadinya sekitar 300. Nah, 300 itu plus 100 plus stamina killer 30. Sedap maknyus. Ya. Ini buat kalian yang kesel lawan Ken ya. Lawan PSHT ya. Ini lumayan deh, pakai ini lumayan bagus deh. Gua rekomen bintang 5 dari gua. Gua nggak peduli dia di dribble Dias modar, dia di dribble juga modar. Gua nggak peduli. Yang penting adalah dia secara attack rese aja minta ampun ini anak. Itu sih dari gua. Terus kita ke Levin ya. Untuk ke Levin gua bakal langsung bandingin aja sama pendahulunya yang kalian harusnya sudah tahu juga bagi kalian yang main Euro. Ya itu adalah yang warna hijau. Nah, Levin ini nih. Nah, mungkin kalian akan membandingkan sama Levin ini ya. Terus kalian bilang kayak, Bang, ini terlalu gede nggak sih value-nya? Dia startup 4, terus kalian masih nambahin Eropa 3% force. Dan gue bisa bilang, iya, emang. Dia secara value itu menang. Cuman, meskipun dia secara value menang, block skill-nya ada 3. Ya, gue hitung 3 block skill ini karena pastinya ada 3-3-nya. Um, gue masih jujur lebih suka Evin Merah sih. Alasannya cuma dua sebenarnya. Yang pertama adalah dia bisa begal, nggak bisa dibully. Ini anak nggak bisa dibully, jujur. Lu kalau mau nyoba, siapa sih unit biru paling kuat sekarang match up? Paling si I don't know. Unit SS gak ada yang biru ya. unit SS yang di depan itu hijau semua, hijau semua. Um, Kaiser aja deh. Kalian kalau match up ini ke Kaiser, dia masih bisa tackle loh. Karena stat segini, stat, aduh, Tuhan, dipakai acara tutup lagi. Dia masih bisa tackle Kaiser loh itu. Eh, uniknya juga adalah meskipun dia pakai strong tackle,
ataupun Swift Intercept, alias kalian tidak punya Aurora Tackle, karena kan itu colokan dari yang hijau kan, kecuali kalian punya Dupe. Kalau kalian kasih skill jelek pun, skill jelek itu bisa begal, Pak. Tukang bawa bola. Gila. Emang gila emang statnya. Makanya gue lebih milih Levin yang ini karena gue nggak perlu kaburin gitu loh. Dia ini nggak perlu kabur sebenarnya. Dan dia nggak seperti unit-unit Insect Master yang lain ya, yang kalau di WP masih agak lemah dikit ya, mungkin kayak Koza, mungkin kayak siapa sih, kayak Tiger Brand gitu. Enggak anjir, ini anak Insect Masternya udah gede, dia statnya itu. Huh. Kalian lihat sama Kaiser gak bedanya? Cuman beda 20 ribuan. Nah, kalian kalau sudah ketemu Asia dan sudah di hotline, terus kalian pakai nationality link 10%, itu total 20% stat. Jadi masih lumayan hampir seimbang loh sama Kaiser begalnya. Udah gila klub. Gila kalian ngasih unit yang nggak segila Ducam sih. Ducam itu memang monster emang. Cuman maksud gue tetap aja guys. Ini tuh unit DF, ini unit AS, Pak. Ini kalian kalau unit DF ya, gue ekspektasi tuh paling ya kayak inilah si Pierre IM20, terus kayak ya Link 10. No, kalian lihat bahkan ya, levelnya tuh naik loh startnya. Levelnya tuh naik. Dan ini anak itu bisa jadi shooter loh. Asal ya, caveatnya cuma satu. Kalian harus main full bond. Full bond artinya adalah semua unit kalian itu bawa value apapun. Nggak ada yang unit kayak sekedar unit kuat. Jadi caveatnya cuma di situ. Ketika kalian bawa satu unit kuat, dia udah nggak bisa scoring. Gue udah pernah tes. Jadi menurut gue adalah Levin ini masih lebih bagus dibanding Levin hijau. Cuman sekali lagi kalau kalian pencinta berat, fans sejati Napoleon ya, pakai Napo hijau ataupun Napo merah di Debon, ya silahkan sih. Kalau udah dibicara di Debon ya silahkan pakai unit value aja, pakai Levin hijau aja. Itu sekali lagi kalau kalian dapat Levin merah dan kalian bingung ya, mau Levin merah atau Levin hijau. Cuman kalau kalian nggak dapat Levin merah ya udah gitu loh, nggak wajib banget juga. Oke, untuk sekedar banner mungkin itu aja sih. Kesimpulannya sebenarnya cuma dua. Di banner itu kalian antara main Eropa beneran atau kalian sekedar cuman mau gacha bond aja. Kalau kalian mau ngincar unit ataupun kalian mau ngincar bond, saran gua adalah jangan di all in ya, tolong. Ini udah mau Anif ya, itu aja bannernya tadi udah Anif kan. Jadi sekali lagi tolong gak usah di all in ya. Gue juga tadi sebenarnya kepikiran apa gue bersihin aja ladang akun ini, karena ini akun masih ada ladangnya, jadi gue masih simpan. Gue udah sempat kepikiran apa gue bersihin aja ladangnya gitu. Ini masih ada lumayan banyak. Jadi gue juga masih menahan diri karena gue tahu nanti Anif, dan Anif itu kalian butuh banyak DB jujur aja untuk step upan, untuk gacha banner SS, untuk gacha banner bond lagi kalau ada. Itu mungkin part 1 dari video ini mengenai banner sama ini.
Nah, sekarang part 2. Mungkin kalian ada yang masih mikir, apakah gua ngambil Kaiser AS ya, atau enggak, atau gua tunggu. KS sudah hilang ya? Ya, KS sudah hilang. Jadi apakah kalian ambil Kaiser atau kalian nunggu aja? Mungkin itu jadi pertanyaan kalian ya. Em, Menurut gua sendiri jujur, kalau kalian main Eropanya itu Eropa beneran cuma Eropa doang, nggak nggak kalian nggak main tim lain, beneran nggak main tim lain sama sekali, Kaiser ini worth it. Tapi bang, nanti Anif ada AS lagi, koin gua cuma 900 pas. Em, Jujur ya bro, gua nggak melihat Kaiser bakal diganti sih di Anif. Lu bisa pegang kata-kata gua nanti di Anif. Karena gue juga barusan tadi pagi gue tuker koin itu 900, gue tuker 3 Kaiser. Karena ya, kalian kalau lihat statnya Kaiser ya, statnya anomali anjir. 41.000, 39.000 itu statnya Chester. Bandingin kali ya sama Chester hijau. Noh, 40.000. Tadi 41.39, anggap aja sama gitu kan. Nah, stat segini itu IM coy, IM gila kalian. Stat segini masih IM, anjir lah. Enggak, gua nggak gua nggak ngerti maksudnya klub kayak gimana pas bikin Kaiser ini. Dia IM, harus dia itu inspired 8%. Sekali lagi 8%. Dan lu dapat FP 30 kalau menang match up. Misal lu kepepet, bola ke Kaiser, tabrak 2 orang nggak bisa ngeblok, lu precise shot dapat FP 60 cuy. Gile. Dan kalian kalau FP dapat 5%. Gelo. Dan dia startup 5. Dan juga dia mandiri, tidak perlu blok cancel. Se-luxury apa coba ini. Ya, kelemahannya cuma di marking sih, cuman ya maksud gua kayak ya ngerti gak sih? Pinter-pinter main lah ya. Meskipun dia di marking ya udahlah. Gila cuy, gila. Kelemahannya cuma momentum doang sih. Karena dia momentumnya emang jelek-jelek kan. Jadi di nerfnya di bagian situnya sih mungkin. Dia ada sharp step S, gue nggak ada unitnya. Sharp step itu dari yang merah. Dari yang ini. Dari skill utama kalau nggak salah. Bener. Dari situ doang sih kayaknya. Gila cuy. Terlalu sinting sih startnya, jujur. Sama aja kayak Roberto Carlos. Kalian lihat statnya, ya lebih gede lah ya, ini 40-41. Cuman 40 ribuan lah. IM, IM, bro, unit IM coy. Statnya seanomali ini IM. Ini masih di sini. Sama aja kayak Ducam, anjir. Anomali wa, what the fuck is this stat, anjir. Masih ada IM, ya ampun. Syukur sehat-sehat lah kalian ya. Kalau ketemu Ducam tebak benar ya. Sehat-sehat, sehat-sehat. Tapi di luar itu kalau dibandingin ya, AS-AS yang lain itu sebenarnya nggak terlalu
ini sih, maksudnya unitnya kuat, cuman kayak nggak gimana gitu, kayak ada yang kurang gitu loh kalau kalian pakai. Contoh kayak KHS kan. KHS ngasih block cancel, statnya kuat, cuman dia itu harus main di tim spesifik dulu gitu loh. Antara lu mainin jadi ND beneran, lu bawa semua muncangnya, atau ya lu mainin sama Chester Muller SS. Selain di dua tempat itu dia nggak bisa kayak bersinar 100% gitu loh. Terus AS-AS yang lain juga kayak Tsubasa Yukuk yang AS itu juga stamina kan, masalah stamina. Terus si Pascal itu secara defense bagus, cuman kalian tahu lah ya secara offense dia statnya nggak gede banget, dan dia emang fokusnya emang untuk defense. Ya gua tahu sih dia bawa hotline 8, cuman nggak buat itu loh kegunaannya, bukan buat WP gitu loh. Dia itu cuman buat sekedar jagain unit, buat begal, buat ngikut-ngikutin, follow-follow gitu. Gonzales Gonzales itu statnya dongo, cuman bawa Tenacity FWAM itu agak rusak sih sebenarnya di ND. Ya, agak rusak sih sebenarnya di ND. Terus Zaki dia nggak ada easy win itu doang. Vulkan ini statnya di defender juga. Ini fun fact ya, kalian kalau kalau masih bawa Vulkan yang cuman pakai hard contact itu bisa dibully Kaiser anjir. Bisa dibully sama Kaiser. Sama-sama unit baru loh padahal. Mereka ini dua AS Gen baru ya hitungannya. Jadi ya, ah, Kaiser itu kayak satu unit AS yang ketika kalian bawa di tim secara defense gak beban, secara eh, support gak beban, secara shooter pun sebenarnya gak beban. Jadi kayak B aja gitu loh. Unit secara overall kuat di defending, attacking, sama scoring. Aman gitu loh. Kalian nggak terlalu risau juga karena dia ada bawa penalty area shooter. Mungkin yang kalian harus jaga-jaga cuman anti block cornernya doang. Itu doang paling. Nah, itu aja sih mungkin yang bisa gue bilang dari Kaiser. Dan secara tim, gue bisa bilang kedepannya Euro itu bakal lebih fokus ke arah naikin value sih. Gue nggak tahu ini rencananya nanti apakah Jerman-Jerman yang generasi baru nanti yang pakai baju resmi baru, apakah mereka semua bakal bawa startup spesifik lagi, ataukah mereka akan bawa startup general. Startup spesifik itu seperti yang Duo Schmidt yang dulu, yang ada Eropa tambah 3, Eropa tambah 2, Jerman tambah 2 gitu loh. Itu kan jadinya ngeselin kan. Kalian kalau bawa mereka, ya buat Jerman plus 4, tapi buat yang Eropa lain plus 2 doang. Gitu. Buat takutnya kayak gitu doang sih. Yang buat main Eropa. Dari segi line up untuk sekarang, yang beneran sekarang ya, gue bisa bilang line up gue sekarang ini yang paling bisa bersaing lah ya di meta sekarang. Karena scoring untuk ke Espadas gue paling harus pakai Levin, atau nanti babak kedua si KHS masuk scoring ke Bakus sama Muller, gue bisa ngandelin si dia tetap untuk scoring ke si Genzo, gue bisa pakai dua-duanya. Dan kebetulan sekarang lagi banyak PSHT, jadi rata-rata bawa Genzo 150, 100, 151. Makanya gue bilang adalah
mending kalian bawa value aja kayak gini. Kalian ini mau ganti Muller, silahkan. Gue lebih suka Zino, jujur, karena gue nggak punya Muller. Kalau ada, nggak. Kalau ada Muller hijau pun kayaknya gue masih tetap pakai Muller biru ini karena gue butuh TS-nya satu. Yang kedua adalah ketika nanti KHS ini main, Muller ini harus main dengan asumsi bahwa gua ini mencari yang namanya inspire ya, bukan tukang target man doang. Berarti gua tabrakin dia ke AM musuh dan value-nya dia ini harus gede sendiri malah, karena dia juga mainnya zone kan, gitu. Dan kalau gua FP bisa nambah, ya betul, tambah 10% gitu. Tapi kalau ketemu Ken, gue gini aja sih langsung. Soalnya ini gue pakai Zino di awal sebenarnya buat Debon, karena ya kalian tahu Debon meresahkan anjir. Makanya sekarang gue pakai dua shield kayak gini, ditambah kiper juga shield, ada 20%. Jadi gue nggak kaget gitu loh ketika di Debon. Kalau ketemu Debon ya udah gue nggak bakal masukin ini. Kalau di kegocek pun dia dari Debon ke Bon, ya udah gue tetap pakai Zino aja sampai staminanya habis, bubar, baru gue masukin Muller gitu. Satu fun fact guys, dua anak ini bisa ngeblok Ken PS1 ya. Gue pernah nyoba pakai Brolin, keblok anjay. Karena dia highballnya good juga. Yeah. Jadi sama-sama dapat good, Ken dapat good, dia juga dapat good. Dan momentumnya juga udah ada yang kayak gede banget dulu, 553. Dan dia juga ada Insight Master 30 ya. Plus dia ada Stamina Killer. Nah, Gentil ini juga sama. Gentil ini dia ada Shot Killer 30, masih ada Link, masih ada Give Everything, dan dia highball. Oh ya, boleh normal ya. Dia highball. Ya, udah. Tapi ini kalau warna ya, kalau warna sama Ken. Berarti Ken dapat 25 momentum. Sedangkan ini sama warna, tapi dapat good. Good itu 12,5. Tetap lebih gede. Persentasenya harusnya lawan Gentil sih. Gitu sih. Gila. Bisa ngeblok NPS-AT coy. Lo tinggal kalian mandevin aja sih. Ya good luck ya kalau mandev. Aduh. Influenza. Gua udah coba segala jenis playmaker dan susunan-susunan AMFW-nya Euro juga ya, karena banyak banget yang gue naikin unit-unitnya kayak misalnya Brian ini, Michael ini, terus gue BB2-in KHS hijau yang ini untuk bawa bola dulu. Gue naikin Levin merah ini yang main inside. Terus gue naikin si Margus ini, gue mau tes. Ternyata dia nggak bisa jebolin Padas. Agak mengecewakan sih. Tapi ya udah. Terus gue naikin apa Stein yang ini untuk temenin Brian merah. Gue coba naikin unit shield si PR yang ini, cuman ini agak rasis tetapnya, jadi gue nggak pakai lagi. Tapi dia easy win sih, dan statnya lumayan oke kok. Dia bisa begal sampai Hyuga masih bisa lah. Kalau dia wassalam ya. Gue naikin KHS yang ini, KHS ini juga oke. Dia bisa jebolin Genzo di bond yang sama, tapi caveatnya cuma ada satu. Staminanya buset ya. Staminanya 2 kali shoot langsung hilang, tidak kelihatan lagi. Jadi kok nggak terlalu rekomen sih pakai dia kecuali di rank merah. Karena di rank merah kan kalian nggak ada shooter lain ya. Kalau kalian nggak ada Levin ataupun pakai KHS AS.
gitu. Ada sih ini, cuman ya, ya gimana ya bandinginnya ya? Ya, ya bro ya, ya. Terus ini masih ada shield gitu kan. Ya lumayan banyak lah unit yang gue tes. Ini gue coba colok high ball low ball. Tidak bisa juga, susah banget makainya. Gue nyerah, gue mending pakai Pierre ini. Gue shoot ground aja udah dari luar kotak, masih lebih enak kayaknya dibanding pakai Pierre yang ini, Pierre Bordeaux. Gue naikin Michael hijau juga, Michael merah yang jadul, terus Michael Tornado Demon, naikin Raphael. Enggak, tetap pilihan gue untuk HM dan FW Europe itu tetap em, Chester. Mau yang biru ataupun yang hijau sama aja. Kalian mau pakai Tiger di sini bisa. Kalian mau pakai Brian juga bisa. Kalian mau pakai Raphael bisa. Kalian mau pakai Michael yang Tornado Demon untuk easy win bisa juga. Terus di yang kanan atau AM yang satunya lagi, gua rekomen kalau tidak Zidane, Fredericks, atau Levin yang merah inside. Gitu. Antara tiga itu sih. Terus DM, untuk jatah DM dan DF ini tergantung kebutuhan kalian sih. Cuman gua saranin minimal dari 4 slot ini 3-nya easy win. Satunya itu unit untuk flex ataupun unit marking. Unit flex itu maksudnya apa, Bang? Contoh kayak gini nih, ini unit flex nih. Nah, ini kenapa bisa dibilang unit flex? Karena dia itu unit yang untuk ngasih ke timnya itu lumayan gede banget. Nah ini. Plus, dia itu bawa shield yang luar biasa gede. Jadi, dan dia masih punya AI, jadi nggak bakal sembarangan di WP. Palingan di match upin doang. Which is kalian bisa bawa lari. Santuy. Atau unit flex yang kayak ini. Nah, ini kan unit marking nih. Unit marking, terus dia punya assign FW Tenacity. Jadi Kaiser kalian punya namanya Tenacity, bisa dibikin kerja Rodi. Dan dia masih bawa shield juga. Jadi gue masih bisa oke. Untuk back, paling optimal sebenarnya udah kayak gini sih, tiga ini. Ini kalau kalian ganti Brolin biru atau Brolin merah juga bisa, mana-mana aja. Gue nggak terlalu permasalahin sih kalau yang soal begituan. Cuman untuk dari segi Robson itu wajib sih. Robson kalau kalian nggak punya Robson, ya malu lah ya. Masa main Eropa nggak pakai Robson, anjir. Kalau nggak punya Gentil gue masih bisa oke lah, karena ini kan gacha kan. Ini masanya unit re-event gua, masa nggak ada. Ini juga Goza juga masa ya minimal satu lah dari dua ini ada gitu loh. Terus untuk scoring FW, gue bakal sebutin lisan aja lah ya. KHS. KHS itu ada 4 yang bisa kepake sekarang. KHS merah yang ini, KHS merah AS yang Another Star, KHS hijau yang SS, sama terakhir KHS yang bawa Easy Win yang khusus untuk scoring ke Genzo karena dia rasis warna killer dia. Itu buat kalian kalau struggling scoring ke Genzo aja. Kalian pakai KHS merah ini. Terus Levin ada 3 yang viable sekarang. Duanya itu Levin yang ini sama Levin yang hijau yang Munich yang target attack. Terus satunya itu ya Levin 3% momentum.
cuman jadi totem doang gitu. Terus itu untuk scoring, itu untuk seksi scoring. Oh, sama ini sama Kaiser kalau soal scoring. Terus untuk dari FW support. FW support itu kita mulai dari Pierre aja dulu. Pierre itu ada 3 yang dipakai sekarang. Pierre hijau yang ini, yang Avert Crisis. Terus Pierre SS yang hijau itu khusus kalau kalian bawa Napo aja. Kalau kalian mau main Pierre SS. Gua saranin kalian pakai Napo-nya itu Napo yang ini deh. Napo yang revamp. Yang ini nih. Napo yang ini nih. Yang Blue Sky Header. Nah, dia bisa manggil Pierre. Nah, kalau kalian pakai Pierre yang SS, ini nggak bisa dibully, Pak. Gitu. Maksudnya seperti itu. Kalau kalian pakai Pierre yang lain, nah bisa sih pakai Pierre ini, cuman menurut gua nggak worth it sih. Kalau kalian main pakai Pierre yang ini, itu antara solo support atau kalian main sama Napo SS. Bukan dia jadi shooter. Bukan Pierre ini yang jadi shooter. Napo ini juga support sih sebenarnya, bisa scoring, tapi scoring paling ke Muller doang paling. Itu pun harus hotline 2 atau 3 baru jebol, karena kan Muller high ball very good. Atau kalian ya colok ini aja, colok ground shot aja. Itu juga bisa. Terus FV support lagi itu ada Napo merah. Napo merah juga bisa bawa bola. Dia ada skill set solo itu dia. Wantunya pakai high speed Marcelian duo. High speed Marcelian 1-2, sorry. Terus pakai begal lengkap, intercept 2, tackle 1, terus dia kan unit IM jadi nggak dibully ya. Dibully lah ya. Terus FW support lagi yang lain yang bisa bawa bola itu si Larson yang baru tuh bisa. Ada lagi ya. Larson pakai Stin ini juga bisa. Pakai Brian yang ini juga bisa. Pakai Brian sama Stin AS juga bisa. Brian sama Stin AS. Itu sih paling yang viable sekarang. Gua nggak. Yang lain itu kayak apa ya? Kayak inferior gitu loh. Ya alternatif, cuman menurut gua yang paling meta adalah Brian sama Stin AS, Brian auto intercept yang ini, yang proven ace, Pierre yang ini yang Avert, terus Pierre SS sama Napo merah. Itu sih 6 itu sih yang menurut gua supportnya gila, bisa bawa bola tanpa cemas. Oh sama ya 7 sih sama Kaiser. Cuman Kaiser ini ya seperti gue bilang tadi, defense bagus, attack bagus, shooter bagus, bawa value 13 karena dia inspire 8, startup 5, terus dia ngasih sebenarnya 18 value, cuman 5 ini kan kondisional banget, nah harus FP banget, makanya kayak ya udahlah ya gitu. Rekomen sih kalau menurut gua ya, satu skenario doang di mana kalian nggak mau ambil Kaiser, itu adalah ketika kalian itu tidak cuma main Euro doang. Maksudnya adalah kalian masih main tim-tim lain. Nah, kalau kalian masih main tim-tim yang lain, terus kalian mau lihat, oh, gue mau lihat AS yang lain dulu bang, ya monggo silahkan gitu loh. Cuman kalau kalian emang cuman dedikasi main Euro doang, menurut gua hampir wajib ambil sih Kaiser ini. Kalau kalian memang mau kompetitif ya mainnya ya, kalian harus wajib ambil Kaiser yang gini.
apakah AS nanti yang di Anif bakal lebih bagus daripada Kaiser? Gua nggak tahu. Apakah AS Euro nanti lebih wajib dari Kaiser? Gua juga nggak tahu. Tetapi yang gue bisa bilang ke kalian adalah ini value-nya terlalu sayang sih kalau kalian lewatin. Untuk user Euro kayak gue ya, gue sendiri sudah pernah ngalamin gue main nggak pakai Kaiser sama main pakai Kaiser itu bagaikan langit dan bumi aja. Sumpah, tak bohong gue. Terlalu terlalu ini terlalu bagus Kaiser ini. Terutama untuk ini ya, permasalahan meta sekarang yang lagi main tabrak-tabrak gimana nih. Dia nggak bisa dibully soalnya. Mungkin kalau kalian lihat 3 orang di depan ini gue IM semua, biar gue nggak bisa di apa namanya diculik-culik main gue untuk kayak bisa nih di match up ininya lemah, start ininya lemah, gue bisa bully. Oh nggak bisa. Ini line up lu nggak bisa bully anjir depan ini FW-nya. Makanya gue suka aja gitu loh. Dan mereka ini 3 memproteksi AM di belakangnya mereka masing-masing gitu loh. Kalau Tiger ini masalah stamina doang. Kalau Zedan begalnya gue nggak terlalu percaya. Kalau Chester gue nggak terlalu percaya tackle-nya. Interceptnya bagus, tapi tackle-nya gue masih agak kadang-kadang agak ngeri liatnya. Iya gitu. Oke sih segitu dulu mungkin. Ini udah 46 menit plus plus. Jadi sekedar updatein juga gue sekarang main mungkin seperti ini dulu sampai ke Anif karena gue udah nggak bakal gacha lagi. Gue udah konsultasi juga tadi sama teman-teman di klub. Gue bilang gue udah dapat Hudson, gue udah dapat eh, Brolin, Brolin, Payol, apa gue gacha lagi ya nyari ini? Tapi ya nggak perlu sih, kayaknya nggak perlu. Jadi mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mungkin kalau kalian ada saran atau pendapat ataupun kalian mau curhat bisa aja tulis di komen nanti gue baca satu-satu. Dan juga kalau kalian ada masukan untuk apa namanya kondisi meta sekarang atau kalian mau discuss sesuatu tentang meta, tentang formasi, kalian juga bisa tanya gue di WhatsApp kalau kalian ada kontaknya. Ataupun di grup ini, di grup WA CTDT Indo juga bisa. Jadi gas saja. Oke. Bye-bye guys.